Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue mau membahas masalah cartridge ya guys ya. Kita akan membahas tuntas nih, bener-bener tuntas mudah-mudahan ya masalah cartridge ya. Jadi buat yang nonton video ini tuh, gue berharap dia nggak usah perlu nonton-nonton atau nanya-nanya apa ya konten kreator lain gitu. Ini kucing gue naik guys. Jadi ibaratnya kan biasanya gue lihat tuh di konten, entah itu di konten gua, di konten orang, banyak bang, cartridge kuat gak bang, cartridge bertahan lama berapa bang, bla bla bla. Nah ini mudah-mudahan yang nonton video ini benar-benar komplit ya guys ya, langsung gak ada pertanyaan lagi. Aslinya tuh Gus udah nyelipin penjelasan-penjelasan kayak gini di beberapa video gua guys, terutama yang bahas masalah pot ya. Cuman mungkin memang ya namanya ibaratnya judul videonya bukan pembahasan cartridge atau bla 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 ya, mungkin orang nggak ngedengerin mungkin guys, atau nggak ditonton ya, jadi ada yang ke skip gitulah. Nah makanya di sini gue mau bikin konten khusus masalah cartridge. Nah pertama gue kasih tahu ya nih ya, buat orang yang perokok berat ya guys ya, perokok berat tuh kayak gue lah, yang bisa sebungkus 2 bungkus sehari, itu tuh apa ya, sangat tidak direkomendasikan move ke pot ya. Dalam arti gini, itu kasusnya kalau kalian pengen bener-bener berhenti ngerokok kayak gua ya. Jadi kalian pengen berhenti ngerokok konvensional, terus kalian sebelumnya perokok berat gitu. Nah itu gue nggak saranin tuh kalian move ke pot. Kenapa? Karena pada dasarnya pot itu terutama kita bahas masalah cartridge ya, itu memang nggak awet guys. Nah ini banyak yang salah tafsir juga, salah apa ya, salah tangkep gitu, ngira cartridge itu ukuran tuh hari, minggu, bla bla bla. Tidak guys, ini terserah sih kalian mau percaya atau enggak, tapi yang paling bener menurut gue itu ngitungin dari seberapa jumlah puffnya ya. Nah standarnya jumlah puff itu menurut gue cartridge di performanya yang paling the best itu di range 1500 sampai 2000 menurut gua. Kalau udah di atas itu udah pasti mengalami penurunan yang signifikan ya. Jadi kalau kalian mau pakai cartridge misalnya seminggu lebih gitu, 8 hari, 9 hari, 10 hari bisa, tapi dengan catatan kalian jangan sering-sering nge-puff gitu. Nah, gimana caranya orang yang perokok berat nggak sering nge-puff ya guys ya, sedangkan dia lagi berhenti ngerokok? Nggak bisa memang. Jadi saran gue kalau kalian memang badak ya, nyedot mulu, mendingan main mod gitu. Itu udah pasti enak. Pertama nggak bakal ada kendala-kendala, bang kenapa ya bang gue baru pakai 2 hari mod gue kok nggak enak. Nggak ada gitu, karena kalian memang mod itu buat digeber gitu guys ya. Nah terus juga ada yang nanya, enggak sih bang, ini mah bukan penurunan rasa tapi udah rasanya hambar, ada yang bilang gosong, padahal belum seminggu, bla 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 gitu. Seperti yang gue bilang, memang si pot ini memang bukan buat digeber, buat gantiin rokok guys. Jadi banyak faktor. Salah satu faktor yang paling sering jadi apa ya, jadi penyebab cartridge kalian rusak padahal baru 2 hari 3 hari, puffnya juga belum banyak, masih 1000 mungkin, masih 500. Itu karena kalian chain puff ya. Jadi chain puff tuh gimana bang? Jadi chain puff tuh kayak kalian gini, nyedot kayak orang ngerokok aja guys, nyedot terus sambil ngobrol, sambil ketawa-tawa, nyedot. Itu gimana nggak hancur gitu cartridge ya. Si kapasnya tuh bisa gosong gitu, karena memang pot itu tuh buat apa ya, nggak bisa buat kayak gitu guys, dibuat sekali-sekali aja. Jadi kayak misalnya nih kalian lagi apa ya, lagi ini kucing gua kampret, lagi begini nyedot, udah kalian lanjut kerja gitu, terus udah berapa menit nyedot lagi kalian kerja. Nah itu bisa. Tapi kalau buat kalian kongko hahaha hihihi sama tongkrongan kalian, wah begadang, nggak bisa. Itu pasti hancur. Ya intinya memang nggak bisa dilakukan kayak chain puff kayak gitu. Itu jadi salah satu faktor kalian cartridge-nya cepat hambar, cepat gak enak, atau bahkan sampai gosong. Yang gue pribadi belum pernah ngalamin ya guys ya, cartridge sampai gosong gimana tuh ceritanya. Nah terus kedua, bang gue nggak chain puff kok bang, tapi gue beli merek ini tetap apa ya, tetap cepet ituannya, padahal gue baru beli hari ini, masa besok udah nggak enak. Pertama bisa jadi liquid kalian udah liquid benar belum ya kan.
Kedua, kalau kalian memang udah beli liquid yang bener, bukan liquid lawas, kalian nyimpennya gimana? Jadi tuh, ini gue singgung masalah liquid. Liquid itu nggak bisa ditaruh di tempat yang panas, ya. Gue ulang sekali lagi, liquid itu tidak bisa ditaruh di tempat yang panas, ya. Jadi kalau kalian, bang, gue nggak kena matahari kok liquidnya. Iya, cuman kalau kalian misalnya ya di dalam suatu ruangan yang mungkin ibaratnya konstruksinya memang bukan buat rumah atau kayak gudang atau gimana gitu. Kayak ruangan gue inilah, ini lumayan panas guys kalau kita nggak nyalain apa-apa dan siang-siang tengah hari bolong itu lumayan panas. Nah itu nggak bisa, jadi memang harus suhu ruang yang banyak orang bilang tuh kalau bisa di bawah 25 derajat Celcius. Jadi kalian tuh taruh di rumah kalian yang kira-kiranya memang nih tempat adem gitu, suhunya stabil. Pasti ada lah di rumah kalian, walaupun misalnya kalian, bang gue nggak pakai AC bang rumahnya, ya pasti ada kan sudut-sudut rumah kalian yang kira-kira memang ini tempatnya adem mulu kok gitu. Jadi itu salah satu faktor juga kenapa cartridge-nya bisa cepat rusak, liquidnya juga bisa guys. Itu juga bisa bikin bocor mungkin, jadi cartridge-nya jadi banjir gitu ya karena liquidnya juga rusak. Nah itu kalian tinggal penyimpanannya gimana gitu. Terus juga ini juga masalah apa ya, masalah penting tapi banyak orang yang ngeremehin ya. Masalah pertama kali gunain cartridge ya. Jadi pertama kali gunain cartridge ini ya, Dotpot Max nih, kalian mau masukin nih ceritanya cartridge baru nih, kalian buka, kalian isi liquid misalnya, cek, udah. Itu tuh harus dibiarin lama dulu guys ya. Kalian jangan buru-buru, jangan bang, gue kata orang 5 menit udah bisa kok bang, kata orang 2 menit udah bisa. Guys, kita nggak tahu si kapasnya itu cepat ngeresap apa enggak. Siapa tahu dapat kapas yang seratnya kurang bagus, jadi kurang cepat ngeresap. Jadi menurut gue, kalian biarin aja lama dulu, kalian tinggal dulu. Nggak usah sehari, enggak, gue nggak nyuruh kayak gitu. Tapi minimal ya 10 menitan lah gitu, 10 menit lebih. Nggak usah buru-buru kalau mau ngepot tuh. Biar apa? Biar ngeresap beneran dan baru si kapasnya udah dipenuhi segala liquid, kalian isep, enak rasanya. Selain rasanya jadi enak, itu menghindari cartridge kalian rusak juga. Jadi banyak orang yang anjir bang, gue baru beli langsung gosong. Itu bukan mereknya jelek ya, gak usah jelek-jelekin merek ya. Itu kalian ngisi liquid belum ngeresap, kalian sedot. Kalian mau pakai pot apapun kayak gitu pasti gosong. Nah kalau udah gosong gitu nggak bisa dipakai lagi. Udah, kalian harus buang. Kalian harus ganti karena kapasnya udah gosong gitu kan. Kita nggak bisa bongkar cartridge gitu. Dan gue juga nggak ngerekomendasiin kalian bongkar cartridge ya. Gue ngeliat ada beberapa tutorial tuh ngajarin bongkar cartridge, inilah ganti kapas. Mending gak usah sih guys, sudah beli aja, nggak usah aneh-aneh guys ya. Intinya gitu ya. Pertama kali kalian nuang liquid, kalian diemin dulu yang agak lama. Jangan buru-buru, pokoknya 10 menit lebih lah. Kalau bisa lebih, 15 menit boleh. Kalian tinggal aja dulu gitu. Biar ngeresap dulu, biar nggak langsung gosong, biar rasanya juga enak gitu. Jadi nggak ada lagi komen-komen merek ini hambar, merek ini baru beli gosong. Itu kalian sendiri yang cara pemakaiannya wadidaw. Terus bisa juga kalau nggak dari liquidnya, bisa juga memang ya cacat pabrik aja. Jadi kayak gue bilang nih, bang, emang lu ngomong-ngomong kayak gitu nggak pernah bang dapat cartridge yang usang? Ya pernah. Ibaratnya gue baru beli, terus anjing langsung bocor. Pernah guys, sekali, 2 kali, 3 kali. Maksudnya nggak sering tapi pernah. Dan itu nggak jadi alasan gue buat ngejelekin suatu merek nih. Ini orang-orang nih, terutama fans ada salah satu merek yang nggak bisa gue sebutin nih, selalu menghina brand-brand lain. Nggak tahu ini buzzer apa memang orang beneran sih guys. Gue juga bingung gitu karena alah mendingan merek inilah. Itu mah gue kemarin beli sehari langsung bocor, langsung nggak enak gitu ya. Kalau menurut gue, kalau memang kalian dapat pengalaman kayak gitu ya itu wajar, asal jangan tiap hari kalian itu baru berarti bisa jadi vape store yang kalian beli itu usang gitu. Kalian jangan beli di situ lagi. Tapi kalau sekali-sekali ibaratnya kalian udah beli langganan di suatu vape store, terus udah beli berapa tahun, tiba-tiba kalian dapat barang yang agak usang satu gitu langsung bocor, ya cacat-cacat pabrik itu wajar guys. Jadi itu yang harus kalian tahu juga gitu. Dan jangan sekali-sekali, walaupun kalian itu, menurut gue gini ya, walaupun kalian itu bukan perokok berat, nge-vape jarang, menurut gue
gue sangat tidak merekomendasikan kalian menggunakan cartridge itu di atas 2 minggu, apalagi sampai sebulan ya. Banyak banget tuh, gue nggak ngerti lagi guys, banyak banget gue lihat di konten-konten vape di YouTube, banyak yang komen, ih gue pakai merek ini nih, bisa nih selama 2 bulan, sebulan, gila. Dia bangga, gue bingung ya, kok malah bangga. Gue tuh mikirnya orang-orang kayak gitu akan diem-diem gitu kan, malu ya kan, wah masa cartridge sebulan gak ganti. Tapi anak-anak vape sekarang malah bangga guys, malah membanggakan mereknya. Cuk, gue kasih tahu ya, semua merek juga bisa kayak gitu ya. Gue tekankan sekali lagi, semua merek bisa kalian pakai sebulan. Bang, masih ada rasanya gitu, masih dikit, emang bisa bang? Bisa, tapi dengan catatan ya kalian kayak mereka, nyedotnya jangan banyak-banyak tiap hari. Mereka tuh biasanya kayak gitu-gitu perokok guys, atau mereka pengguna mod, konten-konten kreator, atau dia memang pengguna mod juga. Jadi ngepotnya tuh cuman buat iseng-iseng aja gitu. Jadi buat kayak lagi pengen ngepot gitu. Tapi kesehariannya pas lagi mereka santai ya mereka mungkin ngerokok atau pakai mod. Nah, ngisep paling sehari ya paling cuman paling mentok 30 sampai 50 puff. Wah, itu dipakai sebulan masih ada rasanya, betul, tapi jorok ya. Jadi gue nggak saranin nih buat kalian, walaupun kalian ngepuff jarang, gue nggak saranin kalian sampai selama itu ya. Kalau gue pribadi range-nya di 7 hari sampai 10 hari ya. Itu kalau memang pemakaian gue nggak parah gitu, yang nggak digeber gitu. Jadi kalau gak gue geber, ya itu segitu range-nya, 7 sampai 10 hari. Karena banyak orang yang nggak ngerti masalah itu. Contoh, ada si A, pengguna cartridge merek tertentu lah, merek A juga lah. Si B pakai cartridge merek B. Si A ngomong, gue pakai merek A nih sebulan, dengan bangganya, padahal jorok guys, jorok dan penyakitan nih orang gitu. Terus yang si B ngomong, gue tuh ibaratnya pakai 3 minggu kok agak gosong ya gitu. Pakai 2 minggu misalnya agak gosong atau nggak ada rasanya ya, alah merek lo jelek, biasa gitu kan. Nah ini kasusnya biasanya si B ini perokok berat nih guys, yang mungkin udah nggak ngerokok atau nggak punya mod. Sedangkan si A ini tuh nggak pure ngepot, dia masih ngerokok masih dan punya mod biasa. Atau memang kalau dia nggak perokok dan nggak punya mod, memang anak-anak apalah, anak-anak gak gaul gitu. Ibaratnya anak-anak yang memang ngerokoknya zaman dulu cuman buat sosial, yang sebatang 2 batang sehari gitu. Ya jadi kalau dia pindah main vape ya udah paling ngesutnya jarang-jarang. Itu juga mungkin diem-diem kali biar gak ketahuan keluarganya. Kayak gitu-gitu. Jadi kalian kalau mau terjun ke dunia vape itu juga harus pinter guys. Jangan gampang termakan sama kata-kata orang. Apalagi komen-komen netizen nggak jelas itu. Jangan kalian jadiin patokan. Saran gue, percaya sama gue, itu semuanya usang. Gue nggak tahu itu manusia dari mana, beneran manusia apa bot sih guys. Yang komen-komen, aduh gue bisa nih bang merek ini bang, bisa 2 bulan gitu-gitu. Itu bot kayaknya ya guys ya, bukan orang deh. Menurut gue emang ada manusia di dunia ini yang kayak gitu guys. Ya, jadi pokoknya pertama gitu. Jadi kalian kalau ngeliat konten di internet, kayak contoh kalian ngeliat konten gua, misalnya gua lagi nge-review barang apa, itu juga kalian cuma jadi patokan aja. Oh, ternyata barangnya spesifikasinya begini ya, bentuknya begini ya, bla 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 gitu. Tapi juga bisa kalian jadi patokan apa ya? Patokan benernya gitu. Karena bisa jadi gue dibayar guys ya kan, kasusnya misalnya kan gue ini masih YouTuber kecil ya, ibaratnya YouTuber murni nih gue guys ya. Gue tuh kalau ngomong ya bener-bener saat ini masih apa adanya dan jujur-jujuran ke kalian gitu, gak ada yang gue tutup-tutupi. Tapi kan siapa tahu ke depannya, amin ya kan, atau konten-konten lain kalian nonton itu bisa juga memang dibayar gitu, ada kerjasama. Kalaupun gak dibayar ya jangan terlalu jadi inian. Memang reviewer terbaik tuh diri kalian, gue pribadi. Dan menurut gua semua merek vape itu sama, semua merek pot itu kurang lebih sama guys. Gak ada tuh cartridge badak, gak ada istilah badak di dunia cartridge, gak ada. Tekankan gue tekankan sekali lagi, gak ada ya saat ini. Tapi ada satu guys, cartridge yang bisa kalian pakai sebulan bahkan lebih, bisa seumur hidup. Kalau kalian gak rusak itu, gak kepentok, gak ke apa gitu, ada. Yaitu adalah tada. E plus RBA ya, dengan device-nya E40, Telema Elite, yang ada yang keluar yang nano yang baru. Itu baru kalian bisa pakai seumur hidup. Tapi kan tetap harus digantiin kapas, ganti kawat. Ya intinya kan bener seumur hidup guys, atau sampai lebih dari sebulan ya kan. Tapi kalau masalah kalau cartridge biasa itu enggak sih guys ya, 7 sampai
saran gue 7 sampai 10 hari aja, dan ngitungnya tuh kalau bisa pakai puff. Jadi kalau misalnya kalian udah 7 hari, anjir udah 2 kali lebih nih, ya kalian ganti, nggak usah nunggu 10 hari gitu. Tapi kalau kalian jarang ngepuffnya, walaupun sejarang-jarangnya kalian ngepuff, menurut gue ya 7 sampai 10 hari atau 2 minggu mentok kalian harus ganti sih menurut gue, biar kalian nggak jorok juga demi kesehatan kalian. Gitu aja sih intinya ya guys ya. Kalau ketahanan semua sama guys, asal kalian nggak apes dapat cacat pabrik aja, dan pemakaiannya sudah benar yang gue jelasin tadi, tidak chain puff, liquidnya benar, nyimpan liquidnya benar, ya udah itu harusnya normal. Mau kalian pakai merek apa juga normal menurut gue. Jadi mudah-mudahan setelah nonton video ini nggak usah ada yang nanya-nanya lagi guys ya, ke gue mungkin atau ke orang. Ya kalian udah tau lah gitu, kalian bantuin sharein aja nih buat teman-teman kalian yang masih percaya tahayul ya, cartridge badak ya. Menurut gua itu kalau dibuat jadi bercandaan istilah sih oke guys ya, tapi kalau buat ini masalah orang-orang kayaknya dijadiin beneran gitu guys, jadi patokan kayak badak tuh, maksudnya ini nih merek ini bisa abadi, cartridge-nya bisa sebulan lebih, terus aslinya nggak ada guys, dan nggak sehat gitu ya. Ya pokoknya segitu aja video gua kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, comment, share, dan jangan lupa subscribe channel gua agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, bye.